اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Yang saya hormati dan muliakan Imam Syekh Masjid Sultan Ahmad Bayanadin Tua Didi yang telah hadir bersama katanya, Tunggu Gishi dan seluruh pengurus masjid, Tunggu Imam Kampung serta gure-gure Adia, para abi dan gure-gure yang lain yang mungkin sebut nama satu persatu, mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan juga kepada seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pada malam di waktu yang singkat ini, mungkin kami akan mengajak kita semua untuk merenung kembali firman Allah yang ada di 3 surat. Pertama surat Tahrim, surat Taha dan surat Fatir. Firman Allah di surat Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Apa maksud dari menjaga diri dan keluarga dari api neraka? Apakah seperti menjaga dari nyamuk misalnya, atau menjaga dari terkena air hujan, menjaga dari terkena kotoran? Maksud menjaga diri dan keluarga dari api neraka oleh para ulama dalam berbagai macam kitab tafsir yang kami kutip di sini, antara lain tafsir At-Tabari. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan makna dari ku anfusakum alimu ba'dakum ba'da, ajarkan kepada sebahagian di antara kalian ba'da ma takunu bihi man tu'allimunahu an-nar. Artinya engkau ajarkan kepada sebahagian di antara kalian apa yang dapat menjaga orang-orang yang kamu ajarkan orang tersebut daripada api neraka. Kemudian ada juga tafsir yang menyebutkan makna daripada ku anfusakum wa ahlikum nara, alimu ahlikum minal amal bi ta'atillah ma yakunu bihi anfusahum minan nar. Ajarkan keluarga kalian beramal menjalankan ketaatan kepada Allah, yang itu semua dapat menjaga mereka daripada api neraka. Di secara umum makna ku anfusakum imalu bi ta'atillah wattaqu ma'asiyallah wa muru auladakum bimtisalil awamir wa jtinabin nawahi fadzalika wiqayatul lakum wa lahum minan nar. Arti makna jaga diri dan keluarga dari api neraka, beramallah menjalankan ketaatan kepada Allah, jauhi maksiat kepada Allah, perintah anak kalian menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangannya. Yang demikian itu menjadi wiqayah, penjagaan daripada api neraka bagi kamu dan bagi mereka. Artinya walau yang tertulis dalam ayat tersebut jagalah, artinya bermakna beramal. Walau yang tertulis dalam ayat tersebut jagalah, itu bermakna jauhilah maksiat Allah. Walau yang tertulis di situ jagalah keluarga kamu, tapi bermakna perintah kepada mereka untuk menjunjung tinggi perintah Allah dan larangannya. Mana orang boleh mengetahui mana larangan Allah dan perintahnya tanpa dengan belajar ilmu untuk mengetahui apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang menjadi larangannya. Jadi secara tersirat dalam ayat tersebut perintah kepada kita yang memiliki keluarga dan perintah kepada kita untuk mengurus diri sendiri agar faham ilmu, faham tentang aturan-aturan syariah. Karena itu semua menjadi awal sebab untuk perlindungan daripada siksaan dan azab Allah. Jadi walau dalam ayatnya hanya berpegang
purno ilmu kan anak gua dalam ayatnya purno tahta larangan Allah, purno tahta perintah Allah. Tapi secara tersirat maksud daripada menjaga keluarga dan diri daripada api neraka adalah mengajarkan keluarga untuk mengetahui apa saja perintah Allah dan larangannya. Kemudian ada juga ulama yang menafsirkan makna ku anfusakum wa ahlikum nara alimuhum adibuhum, ajarkan ilmu kepada mereka, adibuhum, ajarkan adab kepada mereka. Jadi semua pandangan ulama yang menafsirkan ayat tersebut tidak terlepas dari maksud mengajarkan ilmu kepada keluarga. Memandu kitab tafsir dah buka, walau mana menulis dalam ayat ajarkan ilmu, yang menulis jaga diri dan keluarga dari api neraka. Tapi benar kitab tafsir bermaksud makna jagainan purna ilmu. Kemudian nasyid dalam tafsir yang lain disebut i'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asiyallah wa muru ahlikum bil dzikri yunjikumullahu minan nar. Beramal kamu dengan taat kepada Allah, jauhi maksiat Allah, perintah keluarga kamu dengan mengingat Allah, dapat menyelamatkan. Allah akan menyelamatkan kalian minan nar, daripada api neraka. Kemudian ada juga tafsir yang menyebutkan makna ku anfusakum ittaqullah wa qusu ahlikum bittaqwallah. Di semua makna daripada tafsir ayat ku anfusakum tadi berkisar di antara perintah mengajarkan ilmu dan memberi pemahaman tentang larangan Allah dan maksiat Allah kepada ahli keluarga dan kisah perintah ke orang yang punya anak, ke orang yang kepada keluarga. Kedua perintah Allah ke orang yang kepada keluarga. Ini merasa diri punya keluarga. Mana ahli dalam istilah agama, orang yang bertanggung tanggung nafkah, yang ahli. Roh dia kena ahli roh rumah, dia kena ahli roh anak. Orang yang wajib bertanggung nafkah yang maksud dengan ahli. Kemudian dalam surat Taha ayat 132 Allah ini perintah secara khusus, ini perintah secara umum. Berarti mengajarkan apa saja yang menjadi perintah Allah dan mengajarkan apa saja yang menjadi larangan Allah. Tapi ada juga ayat yang Allah perintah secara khusus, yaitu salat. Yang mana secara umum, roh salat, roh yang tensah salat. Itu di surat Taha ayat 132 Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintah keluarga kamu melaksanakan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabar dalam menjalaninya. Artinya ketika memerintahkan keluarga untuk menjalankan salat, kita akan menghadapi rintangan, cobaan. Mungkin 3-2 dah pukul ni meeting dia. Belum ada cepat kosan tengah ada tinggi. Hai dah pukul, hai kita. Belum di rumah 2 tingkat, ini di lantai 2, hanya orang CPU, ada ingin maka Allah kata buat maka order kun wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Kalau kita fikir hukum payah agak perintah bersabar, padahal sembahyang 5 minit enggak betul. Tapi wastabir 'alaiha, bersabarlah kamu menjalankannya. Artinya buat perintah keluarga untuk ukur sembahyang bukan perbuatan gampang, susah. Kalau mana mik yang ada di tengah mati, pada pukul dah mungkin dari tinggi dah menjadi muda. Yang orang kadang kita muda, dia ni risau. Nama 5 macam. Bila negara api hotel kubur, anak jaga. Maka diperintah dalam wastabir 'alaiha, bersabarlah kamu dalam menjalankannya. Yang wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, perintah keluarga kamu melaksanakan salat dan bersabar dalam menjalankannya. Ini yang bukunya yang gedhe oleh Allah. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka. Anak lelaki rezeki bakal. Long yang beri rezeki itu. Yang kata, yang nak ada rezeki kata Allah gedhe dia. Lagu perintah yang perintah anak dan berumah melaksanakan sembahyang. Itu yang anak lelaki rezeki bakal. Rezeki kah dalam dia. Mana bakal belajar lagi terjemahan. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka.
tidak aku mohon, tidak aku minta kepada kalian rezeki. Nahnu narzuka, kami yang memberi kamu rezeki. Artinya dalam tafsir itu bermakna nahnu natakallam tanggung takaful. Nahnu natakaffal rizqakum. Kami yang mentakaful menanggung rezeki dengan rezeki kamu. Yang maksud daripada la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Dalam sebuah hadis menjadi penjelasan bagi ayat. Dalam sebuah hadis dikutip Nabi Abu Hurairah, sahabat beliau, ya Abu Hurairah, mur ahlaka bis-shalah fa inna Allah ya'tika bi rizqi min haitsu la tahtasib. Wahai Abu Hurairah, ada perintah keluarga kita melaksanakan sembahyang, Allah beri rezeki di kita pada tempat yang mana ada sangka-sangka. Ini dua buah ayat. Hadis apa? Ayat apa? Ayat perintah untuk memerintah keluarga melaksanakan salat. Allah juga kamu hendak melaki rezeki bagata, rezeki gata kamu di. Alian hadis Nabi diperintah Abu Hurairah untuk memerintahkan keluarga melaksanakan ibadah salat. Allah akan mempermudah rezeki pada tempat yang ada sangka-sangka. Ternyata salah satu aspek penyebab atau faktor yang menyebabkan mudah rezeki yaitu mengajak keluarga melaksanakan ibadah salat. Walau dalam sebagian tafsir oleh para ulama umum menamati salat apapun kebaikan. Tapi orangnya kadang fenomena dalam masyarakat ketika nasirul ulum doanya insaf, galak ikut majlis, galak hadir ke masjid, tapi sayang roh yang kerja. Anak deku ajaannya. Padahal kadang-kadang duduk di rumah tiga, anak kerja bawa roti, yang jauh masjid. Dia kerja tegur di bakar dia hanya ajak dia, saya ikut pengajian, saya ikut jemaah. Nanti dengan roh ajak dia bagi dia aku. Ajak dia ambil dengan jam jam 20 minit minta. Jika tu bagi dia 2 jam dengan bawa rumah. Tapi hana kadang-kadang saya orisi dia ajak segala dua ke cepat selesai. Anda tim sapit. Yang diperintah di Nabi Abu Hurairah mur ala bis-shalah. Kitanya apa watai pada minta rezeki ke anda sebab untuk mudah rezeki tak perintah anda untuk urut sembahyang. Rezeki rajin tak minta, tapi sebab untuk mudah rezeki anda dia urut. Tak minta rezeki mati-matian, urut hajan bermurah pada lebih minta rezeki. Malam nak minta rezeki. Sebab yang untuk memudahkan rezeki dia tinggalkan, dia abaikan. Padahal sebab untuk mudah rezeki di rumah. Perintah anda untuk sembahyang di rumah nak sebab untuk mudah rezeki. Seharusnya sebab untuk memudah rezeki kita kerjakan, rezeki pun kita cari. Jadi dua-duanya, rezeki kita ikhtiar untuk mendapatkan rezeki, sebab untuk memudahkan rezeki pun kita lakukan itu memerintahkan keluarga melaksanakan ibadah sembahyang. Yang salah satu kekeliruan yang terjadi dalam masyarakat ketika anak berusaha insaf dan sadar galak ikut majlis, galak ikut kebaikan, tapi sayang hanya untuk diri sendiri. Hanya pernah gajah keluarga, hanya pernah gajah istri. Yang coba ada juga perubahan. Mudah-mudahan dengan perubahannya akan membawa rahmat, membawa asbab untuk memudahkan rezeki kita. Kemudian hana satu ayat pun atau hadis Nabi yang diperintah kepada kita untuk mempersiapkan harta kita. Yang kewajiban memberi nafkah itu pun kifayah. Kita belajar fikih betul. Dalam fikih kewajiban kurunci ke anak nafkah kifayah. Beda dengan kewajiban untuk isteri. Kewajiban untuk isteri bukan kifayah, muawadhah. Selama isteri pasrah dan tamkin kepada suami, oleh suami wajib memberi nafkah sebagai pengganti atas kepasrahan isteri kepada suami. Makan atau dia tidak makan, nafkah tersebut wajib diberi. Bila terlewat, wajib menggantikannya, artinya terutama. Adapun nafkah untuk anak, Allah membebankan nafkah sebagai kifayah, kecukupan, bukan mawadah. Nafkah oleh ihsan, kebaikan oleh sebenarnya wajib kebayar kadar kebutuhan.
menyona betul. Biasanya di kampung nak kawin 7 orang 7 malam, jid kira kunci anak kebayi nak bakar 7 orang 7 malam kan ada tak. Itu aku bayar dia nak bakar. Orangnya nak kawin kampung. Orangnya ini orang gereja, tinggal ini orang sunat. Kawin sunat ini saya nak kawin rujak wajib. Saya ada nak kawin kedua. Jadi lah 7 orangnya orang tu kerja apa kawin. Anak tunjuk tu pun nak bakar. Anda tak ada orang sini. Jid karena nak bakar anda kifayah. Karena dalil yang mewajibkan diri orang sini mempersiapkan harta atau nafkah ke anak sampai 7 keturunan anak atau sampai badai anak. Artinya nafkah per hari. Yang lain yang dalam tanggungan Allah. Pus yang wajib padanya dijaga roh dan keluarga dari api neraka. Artinya yang diperintah oleh Allah yang tak abaikan, yang anak perintah yang tak kejar. Ini jadi masalah. Yang anak diperintah oleh Allah bersiap nafkah, bersiap belanja sampai ke 70 tenaga. Beli baju-baju tok yang hari ibu. Tapi yang tak ada. Adapun tak purno ilmu agama, tak purno ajaran-ajaran agama supaya dia terpelihara daripada api neraka. Yang perintah, jadi hanya perintah. Malah jangan hanya perintah yang tak kejar, yang perintah yang tak baik, yang tak abaikan. Jadi masalah. Nabi Ibrahim ketika beliau menasihati putra-putranya, apa kata beliau? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku tiada? Anak itu Nabi Ibrahim, ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kalian makan setelah aku tiada? Yang beliau tak khawatirkan kuli baju beliau dengan adanya. Dia keceritahan dia kekhawatirannya anak giyulah agama. Yang giyu kekhawatiran apa yang akan mereka sembah nanti, bukan kekhawatiran apa yang akan mereka makan. Sebab rezeki adalah jaminan dan tanggungan Allah. Maka biasa orang si lalu gaduh habis watai bagi minta rezeki ke anak, sehingga dua kepada Allah yang memberi rezeki, dua mempersiapkan persiapan untuk dirinya menghadapi kematian, nyo rugo balik lagi. Malah kami tadi dia nekul lima tadi guru si model menang yang guru bagi anak-anak mereka yang tanpa pernah digaji. Ayo orang si guru anak yang anak gaji. Tak kerja kan, tinggal ada mudik anak bersenang bayar di kerja. Ayo tak poro tak kerja ke persiapan kan tanya ke. Bidanya pada kerjanya dua keduhan. Jiwa Allah. Awaknya tak buka harta dengan anak-anaknya, uji memaafkan bajalan yang galak awaknya agama anak dah perkenalkan bawahnya nyawa kerugian besar. Ibaratnya guru anak, tapi sayang guru anak gaji. Ada pun yang tak kerjakan, tak bicara rezeki, tak kerja tulang banting tulang murah malam tak kerja, manduk tinggal dunia anak tak buat. Nyawa berdarungi, dumna perjalanan mudik tanya apa yang kali dah persiapkan untuk hadapi mati. Alian harta yang tak kejar, tak banting tulang untuk dapat dapatkannya. Nah, ada buah tinggal ke alam pada tapi berpindah alam barzakh. Ada akan tinggal di dunia. Yang untuk terlindungi kembali bersama-sama. Kemudian yang ketiga, firman Allah dalam surat Tahrim, surat Taha, surat Fatir. Dalam surat Fatir ayat 6, surat Tahrim ayat 6, surat Fatir ayat 6. Allah ada berfirman dalam surat Fatir ayat 6, Inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya syaitan bagi kamu wahai Bani Adam musuh. Dalam ayat tersebut Allah menyata bahawa musuh kamu adalah syaitan. Inna syaitana lakum aduun. Syaitan bagi kamu itu musuh. Kemudian Allah melanjutkan fattakhidhuhu aduwwa. Jadikan olehmu syaitan itu sebagai musuh. Saya kira dua buah ayatnya apa beda? Pertama, Allah memberi informasi atau mempertegas kepada kita bahawa syaitan itu musuh. Kemudian Allah perintah, jadikanlah syaitan itu sebagai musuh.
Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Razi, kitab tafsir Mafatihul Ghaib atau kitab Tafsir Kabir Ar-Razi, mentafsir pun makna jadikan olehmu syaitan itu sebagai musuh. Maknanya adalah i'malu ma yasu'uhu, beramallah kamu amalan yang membuat syaitan jengkel, syaitan tidak senang. Bahwa al-amalu salih, apa amal yang membuat syaitan tidak senang? Itu amal salih. Yang dikatakan tafsir ayat ditulis penuh makna ini. Maka di tafsirnya hanya tabung makna secara loghat dengan bahasa Arab, langsung tabung makna ayat Quran. Tafsir Quran mesti rujuk kepada hadis, apakah Nabi yang tafsir maknanya, atau hanya hadis kepada pendapat sahabat, atau hanya pendapat sahabat, pendapat pendapat para tabi'in. Jadi tanya baurnya, kalau untuk menafsirkan ayat harus riwayat. So riwayat dari yang tafsir mana? Ibnu Abbas, sahabat Nabi, atau sahabat-sahabat yang lain, atau Nabi sendiri yang mentafsir makna daripada maksud firman Allah. Di firman Allah ini, jadikan olehmu syaitan itu sebagai musuh. Pada itu makna i'malu ma yasu'uhu wa huwa al-amalu salih. Beramallah amalan yang membuat syaitan buruk. Yasu'an buruk, yang membuat syaitan buruk. Kan maksud buat syaitan buruk dan syaitan dikebangkit. Jadi hanya senang kita yasu'uhu. Terjemahan bahasa Indonesia membuat syaitan jengkel, marah. Itu amal saleh. Yang kedua ayatnya kita renungi. Pertama ayat wa anfusakum wa ahlikum nara. Kedua ayat wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Kemudian ayat innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Jadi kedua ayat tersebut memberi satu kesimpulan kepada kita, ternyata cara menjaga diri dan keluarga dari api neraka yaitu dengan cara belajar ilmu untuk mengenal apa saja perintah Allah dan apa saja larangan Allah. Kemudian tidak cukup dengan hanya ilmu saja, tetapi harus tak praktekkan. Tapi dah yang larangan Allah dan tak puput dah yang kesuruhan Allah. Kemudian makna syaitannya sebagai musuh, dan tak boleh berumah musuh saya syaitan, atau tak boleh beridentitas profilnya musuh saya syaitan. Dia boleh hobi apa, hobimu memancing, apa hobimu panjat tebing, siapa musuhmu syaitan. Tak benar. Mana jadikan syaitan sebagai musuh, dan tak boleh bahawa syaitan hanya musuh. Guna tak puput amalan yang ke hanya senang syaitan lain. Sebaliknya tak puput amalan yang menyenangkan syaitan lain, yang berarti anda jadikan musuh. Sebab definisi musuh dalam kitab, orang yang senang buat dia bahagia, dan orang yang susah buat dia bahagia, dan orang yang bahagia susah dia, yang musuh. Yang orang yang susah buat dia yang senang, yang berarti yang tanya nak adawah, nak bermusuh. Ada yang senang pada sangat tanya susah, yang nak adawah. Tapi yang senang pada yang bahagia, yang susah pada yang menderita, yang tersadik. Tidakkah orang yang memiliki persahabatan dan pertemanan? Punya orang yang memiliki adawah, yang ada saat yang susah, yang senang, ada saat yang senang, yang susah. Jadi barunya adawah dengan syaitan, susah syaitan ini berkenan syaitan. Macam ada susah syaitan, ada beramal saleh. Tapi ada yang hanya ini beramal saleh, malah ada ikut-ikutan apa yang diajak di syaitan, berarti dia bermusuh dengan syaitan. Teman syaitan yang dari buah ayatnya, mudah-mudahan menjadi pelajaran dan nasihat bagi kita yang mungkin selamanya kadang-kadang nak baca Al-Quran tapi hanya ada kutipan maksud tafsir daripada ayat-ayat tersebut. Jadi malamnya enak nakal sebagai mukadimah dan berdua waktu untuk pertanyaan dan tanya jawab. Jadi harap pertanyaan dari buku berkaitan dengan masalah tersebut atau persoalan-persoalan lain, mungkin masalah yang belum bahasa, jadi masalah-masalah agama yang mungkin selamanya nak belajar ke silakan. Alhamdulillah, saya sampaikan
ku anfusakum wa ahlikum nara. Yang menjadi hal yang penting bagi kita khususnya para pemimpin, termasuk pemimpin keluarga, yaitu berdasarkan roduk samping roduk juga berdasarkan anak beri pengetahuan, pendidikan dan juga akhlak kepada anak. Baik, selanjutnya langsung bertanya pertama dalam sesi yang kedua, yaitu tanya jawab. Yang pertama mungkin kamu beri kesempatan penuh kepada kaum mak dan kaum ayah yang hadir di dalam masjid, pertanyaan langsung. Mungkin yang kedua baru baca pertanyaan yang ada lewat SMS. Untuk pertanyaan secara langsung, nyawa kamu dari urakan yang pertama. Tunjukkan tangan, mungkin bisa disebut namanya, langsung pertanyaan. Ada? Dari kaum laki-laki, kaum ayah? Ana. Dari kaum mak?